Kita tahu dalam hadis di Sahih Muslim bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka namanya akan disebut-sebut di sana, di Mala'il A'la, di dunia malaikat di sana. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Wa Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya aku mencintai seseorang, maka cintailah olehmu. Kemudian Jibril mengumumkan ke setiap tingkatan langit, kalau kita sewa orang untuk berdiri di jalan sana dan tujuannya hanya untuk mengiklankan kepada orang lain bahwasanya aku cinta kepada seseorang, maka ini tidak lebih berharga daripada apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, karena kita hanya di satu tempat, sementara Jibril alaihissalam berpindah dari satu langit ke langit yang lain, perjalanan 500 tahun untuk perjalanan biasa, tapi turun sampai ke langit dunia menyebutkan nama satu orang saja. Ini kalau Allah mencintai hamba, dan boleh jadi yang diumumkan salah satu dari kita di sini. Kemudian disebutkan dalam akhir hadis bahwasanya thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, kemudian dijadikan baginya qabul, diterima di bumi. Dia berada dalam keistiqamahan lalu diterima oleh orang-orang, mudah saja dia bergaul dengan orang lain, suka orang untuk bergaul dengannya. Ini qabul, jika dia berbicara terima, jika dia meminta dikabulkan. Ini tanda-tanda di antara tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik, Allah bimbing hatinya untuk melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Di antaranya adalah Allah bimbing dia untuk senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah, apapun bentuknya, apalagi yang paling Allah cintai. Salat yang paling Allah cintai setelah salat fardu qiyamul lail. Puasa yang paling Allah cintai setelah puasa Ramadan, puasa Nabi Daud. Sedekah yang paling Allah cintai sedekah sir, yang disembunyikan dan dia lakukan dalam keadaan lapang atau sempit. Begitu terus. Zikir yang paling Allah cintai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba, dibimbing hatinya untuk amalan-amalan seperti ini, dia lakukan tanpa beban, dia lakukan tanpa disuruh-suruh, dia lakukan dengan keikhlasan hati, kesungguhan niat, maka yang seperti ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cintainya. Apalagi kalau ternyata amalan ini terbawa sampai ia mati. Bukankah dalam hadis disebutkan innallaha idza ahabba qauman ista'malahum. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah pakai mereka. Lalu ditanya kepada Nabi, bagaimana Allah memakainya? Allah memakainya dengan memberikan taufik, membimbingnya kepada amal saleh, lalu Allah wafatkan dia dalam keadaan itu. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, Allah bimbing dia ke tempat-tempat yang Allah cintai. Tidak ada tempat yang paling Allah cintai di bumi ini kecuali masjid. Jika hamba hatinya terpaut ke masjid, menunaikan apa yang Allah minta kepadanya di masjid, tidak saja salat, menjadi amalan-amalan lain. Dan Nabi SAW tidak menjadikan masjid hanya sebagai ibadah fardiyah. Nabi juga jadikan sebagai tempat silaturahim. Nabi juga jadikan masjid untuk menerima tamu terkadang. Maka kita dapati bahwasanya para sahabat, bahkan ada di antara mereka yang sebelum menikah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ashabus suffah, mereka-mereka yang hijrah tidak mempunyai tempat tinggal di masjid, di bagian belakang masjid. Maka coba lihat diri kita, kalau ternyata alhamdulillah ada kesungguhan untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, tenang kita di dalamnya, betah hati ini, maka ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Jika tempat yang paling dia cintai sering dikunjungi, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan tempat yang paling dia cintai juga nanti di akhirat, surga. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, maka tandanya Allah akan membimbing hatinya untuk beramal di waktu-waktu yang paling ia cintai. Di antara waktu yang paling Allah cintai untuk
melakukan amal khususnya seperti salawat adalah di hari Jumaat. Ini hari yang paling Allah cintai, hari Jumaat dibanding hari-hari yang lain. Kemudian disebutkan dalam hadis lain di Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas, amal saleh yang paling Allah cintai dilakukan di waktu itu 10 pertama Zulhijjah. Andai kita ada ketika itu hadir dalam keadaan siap untuk melakukan amal saleh, tidak seperti hari biasa, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Allah berikan dia taufik memaksimalkan waktu yang sedikit itu.